aku, apapun yang mereka lakukan kepada aku, sekalipun nyawa ini harus menjadi taruhan terhadap Islam ini, jangan pernah engkau meninggalkan agama Rasulmu Muhammad, tetaplah dalam agama itu. Itulah ungkapan Sumayyah yang dicatat dalam sejarah. Bagaimana dia memotivasi anaknya mendengar ungkapan yang mereka harapkan tadi melemahkan kepada Ammar. Kemudian mereka mengambil tombak, mohon maaf sekali lagi, mengambil tombak, menombak kemaluan ibunya yang sudah renta itu dari depan tembus ke belakang. Dan kemudian dia menjadi syahid, dan dia adalah wanita pertama yang meninggal di dalam Islam sebagai syahid. Pakai ini nggak jelas, jadi tanpa itu kita. Siapakah wanita pertama yang menjadi syahid di dalam Islam? Ibu, jangan sampai bapak yang menjawab, malu nanti. Ada bapak yang tahu jawabannya? Kita ini sejarah kan? Iya, baca sejarah. Siapa? Khadijah. Siapa? Siapa yang bilang Sumayyah? Ibu? Iya, ingat ya Bang Jumono, ibu itu ya. Ya nanti bukunya saya kirim. Benar, Sumayyah. Ternyata orang Bandar Silon ini pintar-pintar Pak Bang Ulu. Selamat Pak Bang Ulu, masyarakatnya pintar-pintar. Ibu bapak sekalian, Sumayyah adalah orang tua dari Yasir. Orang tua dari Yasir. Jadi Yasir masuk ke dalam Islam, disuruh keluar Islam, dia tidak mau. Karena dia tidak mau keluar dari Islam, dia diikat. Kemudian dipanggil, dibawa, diseretlah ayahnya dan ibunya. Ayahnya dan ibunya. Kemudian ditarik di depan ya Ammar bin Yasir. Anaknya namanya Ammar, mohon maaf. Jadi Ammar ini diikat. Kemudian ditariklah ayahnya bernama Yasir dan ibunya namanya Sumayyah. Di depan Ammar, ibunya disiksa, dicambuk. Cuma satu permintaan mereka. Dengan melihat itu, jadi Bapak Ibu sekalian, kepada para pejuang-pejuang Islam, yang pertama sekali ialah dirusak citranya. Jadi kalau ada pejuang-pejuang Islam yang dia ingin menegakkan kalimat Islam, ingin menegakkan kalimah Allah, ya, bukan ingin menjadi teroris, bukan ingin mengkudeta dan sebagainya, dia ingin agar agama Allah ini diketahui oleh umat Islam. Maka pertama sekali biasanya yang akan dilakukan adalah merusak citra, merusak nama orang itu. Ini yang dilakukan. Merusak namanya, merusak citranya. Jadi itu yang terjadi, mohon maaf, saya melihatnya kepada tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Ada beberapa dirusak citranya. Disebut dia punya hubungan dengan perempuan sana, dengan perempuan sini. Karena dituduh korupsi, tidak ada harta negara mau dikorupsinya. Dia bukan pejabat negara. Bisa dibayangkan siapa orangnya kan? Ya kan? Sudah dituduhlah, dibuatlah cat dengan perempuan misalnya. Kemudian ternyata tidak betul karena mereka sendiri yang mengarang cerita itu. Maka apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menghantamnya secara fisikis. Ya, kejiwaannya akan dihantam. Ya, sekarang dimasukkan ke penjara untuk melemahkan mentalnya. Memang begitu para pejuang-pejuang itu. Ya, Ammar juga begitu. Ammar ketika dia masuk ke dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, diketahui orang musyrik dia masuk ke dalam Islam, maka dia disiksa. Suruh keluar dari Islam, tidak mau. Maka yang mereka lakukan adalah menyiksa ibunya dan ayahnya di depan Ammar. Ibunya sudah tua dan renta, disiksa di depannya. Bayangkan bagaimana kita menyaksikan ibu kandung kita yang melahirkan kita dipukul, ditunjang, ditampar di depan kita. Itulah beban yang dirasakan para sahabat dalam memperjuangkan Islam ini. Melihat pukulan itu, Ammar merasakan getar di jiwanya dan rasa ingin marah. Dan marah, bukan rasa ingin marah lagi, marah. Tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari ikatan itu. Kelihatan dari wajah Ammar marah yang bersangatan. Tapi subhanallah ibu, subhanallah, apa kata Sumayyah kepada anaknya Ammar? Ketika dia lihat gemuruh begitu besar dalam jiwa Ammar karena marah yang mendalam, dengan mantap Sumayyah mengatakan kepada anaknya Ammar, "Wahai anakku, apapun yang mereka lakukan kepada aku, sekalipun nyawa ini harus menjadi taruhan terhadap Islam ini,
jangan pernah engkau meninggalkan agama Rasulmu Muhammad, tetaplah dalam agama itu. Itulah ungkapan Sumayyah yang dicatat dalam sejarah. Bagaimana dia memotivasi anaknya mendengar ungkapan yang mereka harapkan tadi melemahkan kepada Ammar. Kemudian mereka mengambil tombak, mohon maaf sekali lagi, mengambil tombak, menombak kemaluan ibunya yang sudah renta itu dari depan tembus ke belakang. Dan kemudian dia menjadi syahid. Dan dia adalah wanita pertama yang meninggal di dalam Islam sebagai syahid.